Bunda Ence Virgasih nih lagi rame dari rekan-rekan Lentari, ada yang dari Kecamatan Teluk Pandan Bali mengunjungi kediaman ibu bersilaturahmi. Kada asing lagi. Kami sebulan full sama beliau. Oh, iya. Insya Allah di sini jadi yang pertama izinkan pun kami dengan rombongan DPD Lentari Kabupaten Kuta Timur untuk hari ini bisa silaturahmi sekaligus konsolidasi tentang berkaitan dengan kegiatan kita maupun tentang ke depan progres kerja kita. Dan izin ridhonya tetap nikmat sehat, untuk nikmat iman, hari ini bisa berkumpul, bisa tetap sehat, selalu tetap untuk menguatkan ukhuwah kita dalam pertemuan ini. Tentu harapan dari pengurus DPD, kita berharap supaya kita saling untuk memberikan informasi komunikasi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurus DPD Lentari Kabupaten Kuta Timur yang mewakili dari perwakilan adat, pengurus inti yang ada di tempat Bunda ini. Nah, yang ketiga menyampaikan pun tentang tindak lanjut, yaitu hasil musyawarah tanggal 25 yang bersama Bunda, wakil kami selaku sekretaris, karena untuk menindaklanjuti dari DPP pusat. Untuk itu kami mohon izin hari ini pun untuk merevisi. Jadi agenda yang kemarin terjadi miskomunikasi, yang kebetulan kami yang menyampaikan langsung kepada Wakil Ketua Pak Abdurrahman. Ini Pak Abdurrahman kebetulan baru datang ke Jakarta pun, dan sudah bel. Insya Allah kalau memang diizinkan untuk waktunya nggak capek, mungkin siap hadir. Jadi kalau tidak ya kita cukup mewakili. Ya, yang penting agenda ini kita sampaikan kepada Bunda selaku Dewan Pakar. Yang mudah-mudahan lah, ini ada penyegaran Bu. Nah, berikutnya pun kami yang mendapat yaitu mandat dari mantan divisional Pak Sidik yang arahan dari Bunda, kami sudah gerilya untuk silaturahmi masing-masing tokoh, terutama yaitu di tokoh adat Kutai, tokoh adat dengan cepat. Ya, jadi hal itu menimbang mengingat deserturnya nanti akan terjadi berita acaranya. Kami kan nunggu Bunda, jadwalnya mudah-mudahan masih tetap berada di Jakarta untuk nanti menandatangani berita acara yang kami kirim. Jadi ini sebagai informasi kami Bu. Bisa dibacakan. Pengumuman singkat di rumah Bunda tanggal 25 Agustus 2024, yaitu jam 10 sampai selesai. Tempat di kediaman Bunda Dewan Pakar, yaitu DPD Lentari Kabupaten Kuta Timur, yaitu acara musyawarah luar biasa, yaitu sekaligus konsolidasi. Itu sebagai moderator saya sendiri sekretaris dan didampingi dengan wakil ketua maupun dari divisioner ketua yang saat itu terpilih. Nah, Kalau Bunda tuh berpikirnya PP, bukan ini lagi yang dibawa. Bukan ini karena ini yang lama. Lama. Ya. Jadi udah ada finalnya. Finalnya ya ini Bu, setelah ini kami nanti sesuai. Ya itulah Bu, maksud kami supaya ada pandangan yang kiranya Bunda sampaikan itu. Dan mungkin masukan dari masing-masing para tokoh adat ini yang nanti bisa kita secepatnya ini Ya. sampai. Itu sementara ini kan ketua ini kan nggak ada, terus
kedepannya ini yang mau dianukan siapa ini kira-kira ketuanya? Ya itu karena permohonan dari Ketuanya kan? komunitas. Nanti dianukan aja nanti siapa ketua yang diperkenalkan kan itu kan dalam Karena wilayahnya cocoknya Bunda situ. Karena kalau model istilahnya bicara di orang bahasa kasarnya karena dipijak istilahnya junjung memang cocoknya Bunda. Gitu. Karena kalau dari sisi itu ini dan sebagainya nggak nyambung nanti. Yang tuan rumah yang paham urusan rumah tangganya kan Bunda. Tuh. Jadi maksud saya dipertegas dan diperjelas supaya terkait masalah itu absensinya diisi, masalah itu ini kan jelas kita yang hadir pada hari ini, termasuk rekan-rekan yang tidak sempat hadir minta seperti disampaikan Bunda tadi, artinya persetujuan untuk dialihkan kepada Bunda untuk tampuk kepemimpinan di Lentari ini. Karena Lentari ini sangat terombang-ambing cukup lama. Karena saya masuk adalah pelaku awal ngurus itu sampai ke gubernur berulang kali dan tidak ada penyelesaian sampai hari ini masih terombang-ambing Lentari belum jadi-jadi barangnya. Jadi oleh sudah pun di daerah lain sudah itu ya. Iya. Padahal Padahal barang pemerintah daerah mendukung. iya, padahal Lentari ini bukan main-main loh. Ini tingkatnya nasional besar. Jadi dalam hati saya ini sungguh luar biasa. Makanya kalau barang ini dianggap seperti forum yang kecil-kecilan, ini salah besar. Jadi saya harap ini memang cocoknya, memang orangnya betul-betul punya potensi dan memang punya power di situ. Gitu, untuk membangun organisasi besar nih. Karena kalau maaf bicara, kalau yang model kemarin, saya terus terang kenapa? Memang saya sakit seperti Bunda lihat di grup kemarin, memang saya betul sakit. Remaja setempat yang paham di sini kan Bunda. Yang kami tuakan di sini kan cuma Bunda. Yang untuk kepemimpinan tertua ini ya, seperti memang Bunda. Untuk dari kami. Kita Pak, ada kita sampaikan. Oh iya. Terima kasih ya. Saya kira pendapat saya nggak terlalu banyak. Karena saya lihat terus Lentari ini sangat tidak saya bilang kesulitan tetapi tidak begitu banyak. Saya kira sependapat dengan teman-teman sebaiknya kita yang semuanya di sana. Kenapa? Kita harus mempromosikan Lentari ini terhadap masyarakat Kota Timur ini. Karena versi-versi dengar di Flow itu tentang adat ini. Bagaimana kita mempromosikan ini supaya mengerti tentang Saya kira kita untuk pengurusan saya kira yang perlu saja tidak. Karena saya nggak terlalu saya lihat di ini terlalu banyak. Nah, seiring dengan sudah diterima oleh masyarakat baru kita mengembangkan lagi struktur yang sangat penting. Saya kira itu dan di sini saya lihat ada Pak Edi ini suhu saya kira Edi karena kurang seret kalau orang Jawa itu. Karena Lentari ini lembaga elit, lembaga tua. Kalau dipimpin yang anak-anak ibaratnya, saya aja masih belum level itu. Jadi yang level itu, ya kan? Karena sudah pengalaman merangkum semua suku, semua adat, dan tinggal ini memanage saja, melengkapi partner-partnernya, kemudian tadi disampaikan itu kabinetnya yang kira-kira bisa bekerja sesuai arahan Bunda dan bisa cepat bekerja. Jadi kami ini sebenarnya lihat Bunda aja, ya kan? Karena kemarin kok bisa ini kan, tapi kan karena melihat Bunda ya udahlah, berarti intinya yang pas itu di mata masyarakat maupun di mata tokoh itu yang tepat. Jadi kami ini kaki-kaki yang siap bekerja sesuai kemampuan dan kehidupan. Itu aja. Terima kasih. Jadi Bunda itu ya sih dan teman-teman semua yang bisa hadir. Kita kembali ke awal merintis ini seperti apa. Nah, Lentari ini
beda-beda tipis Bun dengan EPK. EPK itu di bawah Kisbangpol. Cerita sedikit nih saya, nanti ketemu. Di bawah Kisbangpol itu ada FKUB, Forum Umat Beragama, ketuanya Pak Hafid. Di FKDM, Pak Khairul, FKDM, Forum Waspada di Masyarakat, dan kami FPK, Forum Pembangunan Kebangsaan. Jadi saya dulu FPK ini sudah, ini yang keempat saya rasa. 1-2 periode Pak Abdal Nana. Begitu muscap, dialihkan ke saya. Begitu saya habis kepemimpinan, alih Pak Abdul Qadir, mantan Pak Kaban Musawwir. Di situ sepertinya ada kesepakatan ketua, bukan KSB, ketua sekretaris bendahara, khususnya ketua itu diprioritaskan orang pribumi, dalam artian Bakuda, Banjar, Kutai, Dayak yang bisa. Tapi sebenarnya tidak keharusan sebagai ketua itu orang Kutai, Banjar, Dayak. Cuman teman-teman suku lain menghargai, karena ini terkait dengan Forum Pembangunan Kebangsaan yang mengayomi seluruh paguyuban, koordinator lah pun di situ kan. Jadi yang akhirnya kami isi di situ, kami ambil atas kesepakatan musyawarah ketua dari Banjar, terus sekretaris Dayak DAD Pak Alkit, terus bendahara Tator Ikat. Nah, ke bawahnya ada Bali, ada NTT, pengenalan konflik NTT, bidang budaya dari Jawa, begitu kepengurusan. Jadi menunjukkan di dalam FPK Forum Pembangunan Kebangsaan itu nasionalnya ada di situ. Jadi kami kalau ada gesekan antar suku cepat teratasi. Ya, karena ada sudah mewakili di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan yang suku-suku lain bisa juga jadi ketua kalau kesepakatan. Namun mereka suku lain ini menghargai kita, menghargai Kutai Dayak ini untuk ketua. Jadi berjalan itu. Nah, dengan Lentari ini beda tipis. Kalau FPK di tugasnya bukan memimpin, cuma koordinator aja. Kalau bermasalah kami cepat. Dia juga sudah terbentuk di beberapa kecamatan ya, sekiannya. Beliau juga sebagai pengurus juga di Forum Pembangunan Kebangsaan. Jadi mudah untuk kadang-kadang di desa pembunuhan ternyata hanya pingsan aja. Beritanya ke sini pembunuhan. Jadi kami cepat menangkap itu, memutus rantai itu yang menyulut nanti terjadinya perpecahan dan konflik. Nah, jadi itu tugasnya FPK, dan juga di bawah Kisbangpol juga ada. Saya ingat saya sebagai pengurus nasional di Lentari ini, ketuanya Pak Haji Kasmo. Pak yang dari Semunanda, tahun 2018 saya ikut Bu. Dan itu Pak Ismunanda waktu itu juga beliau pelantikan di balai adat belakang kantor desa sangat lama. Perwakilan yang kita niatkan untuk Bunda menjadi ketua, insya Allah Bunda melaksanakan amanah ini dengan tulus dan ikhlas. Ya, finansial dan lain-lainnya. Tentunya Bunda tidak bisa bekerja sendiri. Maka itu yang disampaikan kita Pak Ketua nanti yang akan menyusun. Saya akan menempatkan kita lagi. Kita kerjasama saja, karena yang bekerja nanti orang teknis, yang kita kenal siapa yang cocok di sini, siapa yang cocok di sini. Karena saya banyak di DPR kan, bukan di birokrasi. Kalau untuk suara, basis dan militasi muda itu memang semua suku ada. Cuma ada di beberapa kecamatan. Kita kan fokusnya ada di kabupaten. Nah, mohon Ibu menerima apa yang kita berikan kepercayaan kepada Bunda untuk ketua,
Tapi Ibu juga mohon kerjasamanya untuk menyusun bersama-sama lah. Yang ini dan juga kita yang tahu persis yang dewan-dewan pakar siapa itu berapa bidang itu semua. Ada kita berapa bidang itu. Nah, nanti Pak Jimmy kita masukkan aja. Iya, Ya, siap. Saya beri rekom Pak Jimmy mas. Oh, siap. Karena beliau ketua DPR. Betul. Jadi kalau apapun yang kepanjangnya ke depan, kita ada proposal melalui hubungan. Itu pemikiran saya. Iya, setuju Bu. Maka dari itu memang kedua ibu memang sudah punya pengalaman yang sudah dijalankan, sudah manis pahitnya sudah dijalankan, sudah dirasakan, seluk beluknya strateginya sudah tahu gitu. Sepak terjangnya. Iya. Sampai sekarang hari ini Sambil nawatan. Iya. Oh, Pak Jawan. Pak, ini berjuang mencari. Itu Agenda. agenda. Iuran itu nggak usah ditentukan berapa nilainya, nggak usah. Ada yang mana sih merasa memiliki organisasi proposal di pemerintahan jalan, tapi tetap iuran jalan. Betul ya. Supaya rasa cinta, rasa sayang sama lembaga gitu. Ya. Mudah-mudahan dalam perkumpulan kita ini betul-betul satu tujuan dan harus ditujuan juga tadi ada yang selimiti maksudnya dari Facebook walaupun kita berbeda tetapi satu tujuan ya kan, walaupun kita berbeda warna politik tetapi insya Allah hak objektif bahwasanya tujuannya sama yaitu membangun posisi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini ada ampun ya dosa-dosa kepada orang tua kami ya Allah ya Rabbi berikanlah kami kekuatan untuk menjaga amanah-amanah Allah. Pak, bisa kembali memperkenalkan diri selaku apa di Lentari sementara ini, Pak? Ya. Baik, terima kasih atas waktunya telah diberikan. Kami sebagai sekretaris DPD Lentari Kabupaten Kutai Timur mewakili teman-teman seluruh pengurus diketemukan oleh Ketua Dewan Pakar yaitu Bunda Ence Berukut Firgasih dalam rangka yaitu silaturahmi sekaligus konsolidasi yaitu untuk mereshuffle susunan kepengurusan DPD Lentari tahun 2024-2029 itu yang bisa kami sampaikan. Menariknya lagi tadi berkat usulan para tokoh ini menginginkan Bunda Ence Firgasih ini nantinya ke depannya insya Allah menakodai Lentari. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Betul, terima kasih. Jadi semua dari para tokoh, para sesepuh yang kami diamanai bersama dengan Pak Anji Sidik. Jadi mohon Bunda untuk membawa perahu ini ke depan yang lebih baik dan solid untuk bisa merekatkan semua adat Nusantara yang ada di wilayah Rutin Sidik nih, bagaimana Pak dengan adanya reshuffle ini? Ya. Oh, alhamdulillah, karena ini memang tujuan daripada kami untuk setelah kami sudah dilantik, kami berpikir untuk pengembangan organisasi ke depan dan melihat dengan skala pribadi, kami mempunyai beberapa tugas pokok yang harus saya pertanggungjawabkan kepada negara, maksudnya adalah organisasi. Dengan musyawarah saya dengan teman-teman, saya mengusulkan diri untuk bagaimana kalau kami Pak Sidik untuk mundur selangkah untuk maju ke depan dalam artian kami mengundurkan diri di dalam sebagai ketua, bukan kepada pengurus. Nah, ya, kemudian setelah itu kita serahkan kepada pengurus dan masyarakat kira-kira siapa yang cocok untuk menahkodai daripada Lentari ke depan. Karena Pak Sidik pikir-pikir ini, setelah saya pikir-pikir, ya ini banyak tugas pokok negara yang harus saya lakukan, maka inilah salah satunya alasan sehingga kami mundur selangkah untuk maju ke depan. Nah, setelah disurvei, ternyata tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, semuanya mengarah kepada figur seorang wanita, perjuangan setelah gender
yang mana dikenal dengan Bunda Ence Irigasi. Dengan ini alhamdulillah dengan kesepakatan bersama, ya kan, menunjuk kepada Ibu Ence Irigasi untuk menahkodai Lentari ini. Sekali lagi, Pak Sidik bukan mundur dari Lentari, namun mundur sebagai ketua dan menjadi pengurus untuk membantu pergerakan lembaga adat. Geser ke Bunda Ence Irigasi ini, bagaimana nih Bu, luar biasa nih dukungan tokoh-tokoh Sekutai Timur ini meminta kita menakodai Lentari Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kepada Allah SWT memberikan kesempatan Bunda untuk menjalankan ketua Lentari di Kutai Timur ini. Keputusan ini keputusan bersama dan Bunda menerima dengan baik, dengan tulus dan ikhlas karena ini amanah. Ada tidak harapan kepada Lentari ke depannya nantinya setelah pertemuan ini Bu? Ya, insya Allah dengan turunnya SK nanti dan sudah di dinas yang bersangkutan, nah, nanti kita akan menyusun pola-pola kerja kita. Oke, terima kasih. Selamat ya. Sukses. Kalau perlu sukses, ini jalan terus. Aman. Ini pintai bagus lah. Buku ini. Siapa? Power lagi. Jangan sampai nanti ada lagi. Udah. Nasional. Internasional film. Adat Nusantara Lentari umurnya. Makasih Bu. ya. Saya belum lihat.